Senin 5 September 2022, Solidaritas Perempuan Tabi bekerjasama dengan penginjil jalanan dan PKK Kota Jayapura melaksanakan ibadah penguatan iman di Gereja Immanuel Lapas Abepura. Hadir dalam ibadah tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jayapura di Abepura bersama jajaran, Kakanwil Hukum dan HAM RI Provinsi Papua, Antonius M. Ayurbaba SH MSI, dan warga binaan Lapas Abepura. Apa yang kita lakukan hari ini tentu karena ada mereka yang diberi hati untuk melayani. Tidak cukup diberi hati untuk melayani, tapi diberi hikmah untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa dilakukan dan dikerjakan dengan doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani di hari ini, dan saya yakin Tuhan sedang menaruh hatinya di dalam hati kita masing-masing untuk mengerjakan suatu kebaikan. Dan itulah esensi sesungguhnya bahwa Injil tidak dapat dipenjarakan. Berapa banyak orang mau dirubah oleh Injil dan kuasa Injil itu yang penting. Sebagus apapun firman Tuhan yang hari ini disampaikan, tapi kalau kita tidak memberi tempat di dalam hati kita untuk menerima kuasa Injil itu, maka sia-sia hidup ini. Bapak Ibu, hidup ini terbatas dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan besok dia akan hidup. Untuk itu, jadikanlah hidup ini supaya bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Itulah yang membuat kita selalu bersemangat untuk melakukan sebuah pelayanan dan melakukan terus. Sesulit apapun kita akan bekerja dan melakukan. Jadi saya berterima kasih. Saya pikir ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali datang ke sini sudah bisa lihat kondisi di sini. Mungkin PKK Kota Jayapura silakan menyusun program lagi. Kita akan jumpa lagi di sini dalam event yang lebih besar. Juga dari Polda, dari Polresta, dari manapun kita bisa melakukan satu kebaikan untuk sesama kita. Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan kepada semua jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk kita bekerja dan harus meninggalkan legasi nama baik. Nama baik itu lebih berharga dari segala harta kekayaan yang kita miliki dalam dunia ini. Karena sehebat apapun kita, ketika Tuhan bilang, Ebenezer sampai di sini, aku menolong dirimu, maka hidup kita juga akan berakhir di dunia ini. Tapi kalau kita meninggalkan nama baik sebagai legasi dari kerja yang kita lakukan sekalipun kecil dan dinikmati dan dirasakan bagi orang-orang yang terpenjarakan karena hukuman dunia ini, tapi tidak dipenjarakan dalam kuasa kasih Tuhan, maka semua kita akan diberkati dan dibaharui untuk menikmati hal-hal yang baru dari hari ke hari dan minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Saya sudah sering menyampaikan di tempat ini bahwa tempat ini didoakan oleh sekian banyak orang tanpa kita ketahui. Dan saya ada dan berdiri di depan Bapak Ibu semua kita yang ada hari ini itu karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Justru itu saya sudah berkomitmen, sesibuk apapun saya, bagi Tuhan itu jauh lebih utama dan mulia. Jadi pertanyaannya, warga binaan yang tadi maju pas saya datang, yang lalu waktu CD juga saya tanya mereka dapat Alkitab dan sebagainya, besoknya minggu berikut lagi saya datang, saya tanya lagi, ada juga yang datang ke dalam ibadah. Tapi percaya, karena Tuhan baik untuk kita semua. Tapi kebaikan Tuhan itu kan Tuhan bilang 1000 tahun sama seperti 1 hari, dan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Kita sudah jalani tahun berganti tahun, tapi itu mungkin hanya kecil sekali dalam hidup, karena umur kita yang dibatasi 70 tahun. Kalau kita kuat dalam 10 tahun, lebih daripada itu adalah pernikahan. Sama bilang tidak bisa menerima hikmat dan kuasa dari Allah, tidak perlu Anda belajar. Saya ulang ya, menerima hikmat dan kuasa dari Allah tidak perlu Anda belajar. Yang dibutuhkan adalah hatimu diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda berikan hatimu untuk Tuhan Yesus, itulah yang orang jahat yang menyiksa di sebelah. Tuhan bilang hari ini juga Anda akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan besok, bukan lusa, hari ini. Jadi kalau Anda mengambil keputusan untuk Tuhan, jangan setengah-setengah.
tidak percaya nih kalian. Mujizat ada di sini, Tuhan ada di sini. Dia sedang melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Untuk itu saya selalu datang dan saya bilang kepada Anda semua di sini, seberapa banyak waktumu Anda berdoa bagi Tuhan? Karena kualitas imanmu itu diukur dari waktumu berdoa dengan Tuhan. Saya juga sudah bilang di sini, tembok ini tidak akan memisahkan Anda dari kasih Kristus. Anda mau goyang kota ini, bisa goyang dari sini. Loh, ini saya bicara ini iman kok. Bukan dari pengetahuan saya, ini iman. Karena dulu saya kalau lapas di sini, saya bisa bawa keluar narapidana kok. Tidak ada seorang pun yang lari. Itu bukti dari iman. Orang boleh menikmati Ramayana Mall AB. Ramayana Mall itu dibangun oleh siapa? Dari narapidana sejak saya kalau pas AB Pura. Orang bisa lihat dulu AB Pura Prani, seluruh tempat-tempat ini bersih dari mana? Dari narapidana. Orang bisa lihat taman di rumah sakit AB Pura itu bagus sampai hari ini. Bunga-bunganya masih ada. Zaman siapa? Zaman saya Kalapas dan direkturnya Aloysius Giai. Semua bisa dilakukan Tuhan. Itulah yang dibilang yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin. Saya kan sudah cerita kesaksian yang hidup kan di sini. Saat ini lapas AB Pura bertambah terus, ya. Sekarang isi 773. Tadi satu orang baru melaksanakan program pembebasan bersama. Satu orang. Saya secara pribadi memang tidak mengatakan banyak yang datang ke sini. Ya, selalu saya katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan senang banyak isinya, tidak. Kalau hotel boleh, ya. Kalau hotel boleh saya katakan ini bukan hotel, ini tempat untuk meminta. Tapi tantangan besar. Namun saya percaya dengan kebersamaan selama ini perlu diketahui dari 772 sekarang, karena tadi sudah bebas 1, kita yang terbanyak, ya. Kita terbanyak sekitar 600 begitu. Namun demikian kita berdoa bersama supaya cepat pulang, yang belum pulang pasti akan pulang, ya. Yang akan tertinggal adalah petugasnya di sini, ya. Betul, saya akan selesai kalau sudah pensiun purnabakti. Tadi tetap saja saya harapkan dengan adanya kegiatan ini menjadi penyemangat kita untuk membangun lapas AB Pura dengan keterbatasan satu. Banyak keterbatasan dirasakan di sini, namun saya yakin percaya keterbatasan akan membuat kita bisa mencapai yang kita inginkan. Sama dengan tema hari ini, firman Tuhan tidak bisa di penjara. Yang bisa di penjara adalah kita, ya. Kita di penjara. Walaupun saya tahu lah, saya pribadi yang tidak di penjara pasti juga merasa terpenjara di luar. Bisa jadi terpenjaranya apa? Pas Abidois, ya, anak kos mungkin duitnya habis, merasa terpenjara, stres. Ya, gitu. Tapi lah, kita hadapi semua dengan sukacita dan yang pasti saya pribadi lewat Bapak Angga juga bahwa ada kegiatan ini sangat bersyukur bisa memberikan semangat bagi kami.